Reaksi radang itu adalah reaksi jaringan hidup yang mempunyai pembuluh darah terhadap semua bentuk rangsangan atau jejas. Jadi kalau tidak jaringan itu tidak ada pembuluh darah seperti cacing, ya, walaupun jaringan hidup tidak ada reaksi radang. Jadi penyembuhannya bisa mungkin nyambung sendiri. Tujuan dari reaksi radang ini adalah untuk mempertahankan struktur anatomi. Tanpa reaksi radang, jaringan atau makhluk hidup yang mempunyai pembuluh darah itu, ya, termasuk juga hewan-hewan, itu tidak bisa mempertahankan diri. Selain mempertahankan struktur anatomi, tujuan utama adalah menetralisir rangsangan atau jejas dan menggantikan jaringan yang rusak akibat jejas tadi kembali menjadi jaringan vital yang viable. Dengan demikian, fungsi fisiologisnya kembali normal. Macam-macam stimulus atau jejas yang bisa menyebabkan reaksi radang atau yang menimbulkan reaksi radang itu adalah infeksi atau agen mikrobiologi, jaringan nekrosis. Ya, jaringan nekrosis itu bisa nekrosis misalnya karena infak jantung, terjadi jaringan nekrosis, ya, atau karena gangren, ya, karena avaskuler terpotong. Kemudian benda asing. Benda asing termasuk di situ kolesterol, timbunan kolesterol, timbunan asam urat, itu merupakan benda asing bagi tubuh. Nah, benda asing yang sebenarnya itu kalau kita ketusuk kesubenan tahu. Nah, apakah itu suben kaca, suben kayu, nah itu menimbulkan reaksi benda asing. Juga kalau ada dulu operasi masih menggunakan side, benang, nah sering benang itu juga yang bisa menimbulkan reaksi benda asing. Kemudian reaksi imun. Reaksi imun ini baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Kalau dari luar yaitu alergi terhadap alergen. Tapi kalau dari dalam tubuh kita termasuk reaksi autoimun. Nah, infeksi mikrobiologi itu bisa berupa parasit sampai ke viral. Ya, jadi yang panjangnya meteran sampai ke yang mikron-mikron ukurannya. Kita lanjut. Tahapan-tahapan pada respon inflamasi itu kita kenal 5R. Yang pertama, pengenalan agen infeksi. Andi, tutup aja ya. Suara gaduh di luar. Yang pertama, pengenalan agen infeksi. Kemudian rekrutmen dari sel-sel leukosit. Yang ketiga, removal, ya, eliminasi dari agen infeksi. Yang keempat, regulation atau kontrol. Jadi reaksi radang ini harus ada kontrol dari respon inflamasi. Nah, nanti siapa yang bertugas mengontrol ini? Kalau tidak terjadi kontrol dari reaksi radang, maka reaksi radang itu berjalan terus. Dan ini ya merupakan reaksi radang yang patologis. Kemudian resolusi. Ya, inilah tujuan akhir dari reaksi radang, yaitu repair, penyembuhan jaringan. Nah, ini hanya ilustrasi sequence of event in inflammatory reaction. Ini hanya ilustrasi. Jadi di ini yang pertama ini mikroba atau jaringan nekrosis, ya, yang masuk ke tubuh kita itu dikenali oleh sel-sel imun, sel-sel limfoid
Ya, termasuk di sini makrofag, ya, makrofag, dendrit sel, dan mast sel. Saya tadi mengatakan sel imun, ya reaksi radang ini hampir sama dengan reaksi imun. Nanti kita bahas ya sedikit. Nah, kemudian sel dendrit, sel ini adalah APC ya. Nah, ini antigen presenting cell. Dendritic cell ini, sel mast ini sumber daripada mediator-mediator radang. Nah, kemudian di sini kita lihat ada mediator radang termasuk vasoaktif amin yang banyak terdapat di dalam plasma sel. Kemudian menyertakan reaksi radang itu juga yang menyertakan endotel ya dari pembuluh darah. Nah, di sini ada rekrutmen daripada sel-sel radang yang lain, yaitu sel-sel monosit, sel granulosit atau nitropil ya, yang berfungsi sebagai fagosit, kemudian mediator radang, dan disinilah peran dari fagosit untuk mengeliminasi mikroba. Dan yang terakhir proses penyembuhan juga yang banyak memegang peranan adalah sel-sel makrofag. Nah, di dalam proses radang ini terjadilah gejala klinis ya yang dinamakan edem. Gambaran makroskopik dari radang akut itu hanya edem, nyeri ya, sehingga tidak banyak dilakukan biopsi. Nah, yang menjadi masalah itu adalah radang kronis yang banyak gejalanya dan sering dilakukan biopsi. Ini ada karakteristik dari inflamasi. Komponen utama pada reaksi radang itu adalah respon pembuluh darah dan respon seluler. Ya, respon pembuluh darah itu dari mulai kapiler, arteriol, ya. Kemudian respon seluler yaitu sel-sel radang. Nah, dimediasi oleh plasma protein dalam sirkulasi, dinding pembuluh darah yaitu endotel, dan sel-sel radang. Maksudnya di mediasi itu ada mediatornya, ya. Mediatornya itu nanti kita lihat untuk slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, bedanya di sini reaksi radang itu komponen yang yang merespon adalah pembuluh darah dan seluler. Pada reaksi imun yang merespon itu hanya reaksi seluler dan reaksi humoral. Reaksi humoral itu ya mengeluarkan humoral itu sitokin di dalam plasma yang dihasilkan oleh sel-sel radang itu. Ya, tidak melibatkan respon pembuluh darah pada reaksi imun, sehingga kita tidak merasakan ada gejala-gejalanya, tapi sudah terjadi reaksi imun di dalam tubuh kita. Contohnya kalau kita divaksinasi, kadang-kadang tidak ada gejala sama sekali, tapi sel-sel tubuh kita sudah menimbulkan reaksi imun. Ya, hasil akhir dari suatu inflamasi tadi, ya, harus mengeliminasi stimulus, perbaikan jaringan yang rusak, ya, tujuannya untuk perbaikan. Dan kalau kerusakan itu menetap seperti jejas patogennya menetap atau kerusakan yang terus berlanjut, maka akan terjadi radang kronis. Ini komponen dari sel-sel radang tadi, faktor vaskuler, seluler, dan mediator radang. Ya, jadi vaskuler, seluler, humoral. Humoral itu sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel radang. Nah, ini mast cell. Mast cell merupakan sumber daripada vasoaktif amin sebagai mediator pada proses radang yang cepat terbentuknya dan mempunyai reaksi vasodilatasi. Ya. Limfosit
Limfosit ini responnya pada imun respon, sedangkan monosit ya, monosit di dalam sirkulasi kalau teraktivasi dia akan menjadi makrofag yang teraktivasi. Sehingga merupakan sumber daripada mediator ya, macam-macam kita lihat terutama pada radang kronis. Nah, di sini ada pembuluh darah, ada endotelium. Endotelium itu juga banyak menghasilkan sitokin nih seperti nitrit oxide. Kemudian di dalam plasma kita itu terdapat plasma protein yang dihasilkan oleh hepar. Plasma protein itu komplement sistem, termasuk juga clothing system, termasuk juga kinin system. Ya, nah, ini adalah proses penyembuhan yang memegang peran adalah fibroblast. Ya, kapan fibroblast terbentuk itu ada faktor-faktor growth faktornya. Nah, ini mungkin bisa baca sendiri ya. Kalau radang akut itu dari detik, menit, ya beberapa hari, mungkin bisa sampai 1 bulan nih. Tapi dalam proses penyembuhan. Tapi pada radang kronis itu tidak sembuh-sembuh. Dari minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, bisa malah sampai tahunan. Contohnya penyakit TBC. Makanya penyakit TBC itu pengobatannya minimal 6 bulan. Karena nanti baru kita bicarakan masalah TBC khusus. Kenapa TBC itu harus 6 bulan? Karena ada faktor ya selain radang kronis, dia juga bersifat imunologis ya, dan juga ada bakteri yang bersifat dorman. Efek atau gejala klinis pada radang akut berupa eksudasi cairan atau edema ya. Sedangkan pada radang kronis adalah proliferasi pembuluh darah. Jadi reaksi ini reaksi seluler. Proliferasi pembuluh darah, pembentukan jaringan parut. Kita tahu jaringan parut, jaringan ikat itu dari fibroblast, fibrosit, kolagen, dan pembuluh darah. Dan lanjut. Nah, khusus untuk berbicara radang akut ini, ya definisi bukan reaksi radang lagi ya. Kalau reaksi radang itu melibatkan radang akut dan radang kronis. Tapi kalau radang akut sendiri artinya respons segera dan dini terhadap jejas yang dirancang untuk mengirimkan leukosit ke tempat jejas. Ya. Etiologi ya baik radang akut dan radang kronis itu sama. Ya. Hanya faktor kalau bakteri faktor virulensinya. Infeksi bakteri bisa berupa virus sampai ke parasit, ya, trauma, kemudian agen fisik dan kimia dari suhu, radiasi sinar X, sinar ronsen, kemudian zat kimia termasuk obat-obatan, jaringan nekrosis karena iskemi, ya, benda asing tadi sudah disebutkan, dan reaksi imun. Nah, tanda-tanda radang akut itu berupa tumor, ya, kalor, rubor, tumor, dolor. Jadi ada panas, ada merah, ada pembengkakan, dan ada rasa nyeri. Akibatnya terjadi penurunan fungsi. Dan keempat, kalor, rubor, tumor, dolor ini disebut cardinal sign. Pada ini patofisiologinya ya, karena perubahan kaliber dari pembuluh darah, ya, ada vasodilatasi dan aliran pembuluh darahnya bertambah sehingga terjadi
perubahan warna pada tempat jejas dan terasa panas. Ya. Kemudian karena ada perubahan struktural dari mikrovaskuler dan plasma protein serta leukosit keluar dari sirkulasi. Terjadi eksudat yang menyebabkan pembengkakan atau edema. Kemudian ada migrasi leukosit yang keluar pembuluh darah, dari pembuluh darah ya, yang berakumulasi di tempat cedera sehingga menimbulkan rasa edem dan nyeri. Yang mudah kita ambil contoh, kalau kita berjemur, nah kalau kamu demo berjemur di bawah terik matahari, pasti kan lebih dari 2 jam mukanya jadi merah. Itu reaksi radang bukan? Termasuk reaksi radang bukan? Jemur di bawah matahari, apalagi sampai berjam-jam mukanya jadi merah. Reaksi radang bukan? Terjadi vasodilatasi. Ya. Nah, perih kadang-kadang. Nah, kalau kamu gocoan, kena tinju kepala mukanya, langsung beberapa sejam kemudian bengkak, merah. Itu reaksi radang bukan? Ya, jejas, berupa jejas tumpul, ada kerusakan pembuluh darah, kerusakan jaringan, jadi reaksi radang. Ya. Kalau gigit nyamuk, begitu digigit nyamuk, bentol, gatel. Nah, itu juga reaksi radang. Ya. Reaksi radang yang segera. Kemudian kalau memakai sepatu sempit, apa namanya? Meletup. Nah, itu reaksi radang bukan? Pakai sepatu sempit, meletup. Nah, kan keluar cairan, eksudasi. Itu juga reaksi radang. Contoh itu ya, karena reaksi radang akut ini kita jarang sekali terima jaringan untuk diperiksakan di PA, kecuali apendisitis akut. Nah, ini memperlihatkan gambaran vaskuler yang pada keadaan normal di atas ini, ya, ini kapiler-kapilernya tertutup, ini arteriol, ini venol, dan pada keadaan radang, ya, inflamasi, maka arteriol ini akan dilatasi, venol juga, kapiler yang tadi menutup akan terbuka sehingga permeabilitasnya meningkat karena vasodilatasi ya, dan cairan keluar dari celah-celah endotel yang melebar tadi, terjadilah edem dan permeabilitas vaskuler yang meningkat itu karena ada gap antara interendotel akibat dari kontraksi endotel venul, ya. Kemudian ada jejas langsung endotel. Kalau terpukul pasti ada pembuluh darah yang pecah, yang merusak. Ya. Kalau jejas endotel itu berarti ada pembuluh darah halus kapiler yang pecah. Kemudian ada kebocoran yang memanjang, yang lambat, ya, seperti pada trauma karena sinar matahari. Nah, jejas endotel karena perekatan neutrofil yang banyak menghasilkan radikal oksigen spesies. Ini juga menyebabkan permeabilitas meningkat. Juga terjadi meningkatnya permeabilitas bisa karena peningkatan transitosis akibat peran dari vasculoendothelial growth factor. Nah, ini vasculoendothelial growth factor adalah growth factor yang merangsang pertumbuhan pembuluh darah ya pada keadaan radang, juga pada tumor-tumor ya. Nah, kemudian ada kebocoran dari pembuluh darah baru pada proses angiogenesis. Proses angiogenesis ini juga ada merupakan salah satu peran dari vasculoendothelial growth factor. Lanjut,
Definisi edem itu adalah akumulasi cairan pada ruang interstisial. Nah, kalau seorang wanita yang mengandung, ya, apalagi sudah trimester ketiga, kalau lama duduk kakinya bengkak. Nah, itu edem, tapi bukan edem patologis. Ya. Jadi ada akumulasi cairan pada ruang interstisial. Edem ini kita bagi lagi inflammatory edem dan non-inflammatory edem. Pada inflammatory edem itu cairannya adalah eksudat, ya karena proses inflamasi. Yang non-inflammatory edem cairannya adalah transudat, ya dikarenakan tekanan hidrostatik meningkat akibat ada trombosis atau jantungnya gagal sehingga pemompaan jantungnya nggak benar, akibatnya cairan tertimbun pada vena, ya, dan timbullah ide kalau lama-lama tertimbun ya akan keluar cairannya. Kemudian penurunan tekanan osmotik plasma akibat hilangnya albumin pada penyakit ginjal atau malnutrisi. Pada orang sakit ginjal kan albuminuria, albumin keluar semua sehingga ospolaritas dari tekanan osmolaritasnya menurun. Kemudian ada perubahan tekanan osmotik akibat retensi natrium dan air. Juga karena sumbatan pada aliran limpatik. Contohnya ada tumor atau ada kepala bayi yang menekan rongga panggul, ya, sehingga menekan saluran limfe yang besar di situ. Nah, istilah-istilah edem patologis ini tadi sudah disebutkan, ya. Nah, bedanya pada edem eksudat dengan transudat. Kalau eksudat itu cairan radang, BD-nya lebih tinggi dan banyak sel-sel radang. Pada transudat, BD-nya jenisnya rendah dan cairannya, ya, tidak terdapat sel-sel radang, hanya berupa protein. Contoh transudat yang lain apa itu? Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Ascites transudat bukan? Ascites, kemudian pleural effusion, pericardial effusion, ya. Pleural effusion bisa eksudat. Yang transudat ini apa contohnya? Yang ascites yang disebabkan karena gagal jantung. Tapi ascites juga bisa eksudat, ya, lalu karena ada infeksi, ada peritonitis. Nah, kita lanjut peristiwa seluler. Kita bicarakan perjalanan leukosit, ya, perjalanan leukosit dan fagositosis. Nah, dimulai leukosit di dalam pembuluh darah. Leukosit kan polim PMN, basofil, kemudian monosit, ya, itu ada di dalam pembuluh darah. Karena itu kalau ada fibris yang tinggi, ada gejala-gejala inflamasi, kita lakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Bagaimana tingkat leukositnya, bagaimana basofilnya, bagaimana limfositnya, bagaimana jumlah makrofagnya atau monosit, di situ tidak ada makrofag. Ya. Pernah melakukan pemeriksaan darah? Ya. Jadi leukosit yang tadi ada di dalam pembuluh darah itu, ya, karena ada proses radang, dia akan datang ke tempat jejas. Untuk keluar dari pembuluh darah, dia harus melalui beberapa proses. Yang pertama, marginasi, ya, marginasi,
berarti meminggir, dia berputar-putar, kemudian melekat pada endotel. Setelah melekat pada endotel pembuluh darah, dia akan keluar yang dinamakan emigrasi atau transmigrasi melewati endotelium ya dengan cara perdiapedesis, tapi memerlukan energi di sini. Dan setelah migrasi ke jaringan ya ke jaringan interstisial, dia menuju ke tempat jejas dengan rangsangan kemotaktik. Rangsangan kemotaktik berarti harus ada kemotraktornya supaya leukosit itu bergerak ke tempat jejas. Nah, pada proses adesi dan transmigrasi leukosit ini ada molekul-molekul yang bekerja baik pada leukosit maupun pada endotel. Molekul itu dinamakan molekul adesi. Ya, di molekul adesi selektin, superfamili imunoglobulin, dan integrin. Tahu dah integrinnya apa? Integrin, ya, itu pada sel-sel harus ada integrin. Jembatan interseluler, ya. Jembatan interseluler seperti epitel kan harus ada yang integrin yang mengikat sel yang satu dengan sel yang lain. Kalau enggak terlepas-lepas. Nah, itu. Tapi ada molekul-molekulnya ya. Nah, pada pergerakan sel darah putih ke tempat jejas ini tadi sudah disebutkan marginasi, kemudian adesi, kemudian rolling ya, kemudian dia melekat pada endotel, kemudian dia keluar dari rongga pembuluh darah. Jadi rongga pembuluh darah berarti keluar dari intravaskuler ke jaringan interstisial. Nah, inilah molekul-molekul yang bekerja ya. Nah, jadi pada saat penempelan pada endotel di bawah pengaruh adesi kemotraktor, ya, kemudian dia bergerak, maksudnya di sini yang berperan adalah leukotrin B4, C5A, ion Ca, dan ion Mg. Nah, apa itu leukotrin B4? Leukotrin B4 ini adalah mediator radang. Nanti kita sampai bicara pada mediator radang itu ya. Nah, nanti kita lihat gambarnya aja. Ini supaya lebih mengerti. Jadi pada perlekatan leukosit dengan permukaan endotel itu dimediasi oleh interaksi antara integrin leukosit dan superfamili imunoglobulin pada endotelium. Nah, waktu transmigrasi yang berperan di situ adalah PKM1. PKM1 ya, dengan klaster diferensiasi CD31. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini ada integrin, ini leukosit atau polimorfonukleir karena banyak, nama lainnya neutropil, dia banyak sekali di dalam sirkulasi, karena itu dia cepat sekali datang bila ada jejas. Dia merupakan bala tentara yang yang gerak cepat. Dan dia sudah menepi ini peristiwa tadi berguling-guling, jadi penempelan antara integrin di sini, ya, supaya bisa nempel. Di sini ada ligan, tapi di sini ada reseptor, ya, ada selektin yang merupakan reseptornya, sehingga nanti setelah dia menempel erat di sini, dia akan keluar dengan bantuan PKM1.
Dan dia akan bergerak menuju ke ini, ya, menuju ke tempat jejas dengan bantuan chemotrektin, ya, dia menuju ke, ini adalah makrofag dengan mikroba, ya, menuju ke tempat jejas untuk memfagosit. Nah, kita lanjutkan dengan kemotaksis. Kemotaksis itu gerakan sel darah putih ke tempat jejas di bawah pengaruh chemotrektin. Gambar tadi jelas sudah, ya. Nah, ada tingkatannya. Sel radang mana yang paling bergerak cepat? Tadi disebutkan neutrofil. Yang nomor 2 monosit. Yang ketiga limfosit. Nah, neutrofil ini mendiami jejas, tempat jejas itu 1-3 hari. Hari ketiga dia mati. Maka hari ketiga datanglah monosit. Monosit ini untuk memfagosit sel-sel yang mati, dan ya, jadi dia bersifat scavenger, dan dia juga akan mengeluarkan sitokin yang berfungsi pada proses radang. Yang terakhir limfosit. Kemotaktik faktor. Kemotaktik faktor itu adalah endogen yang berasal dari tubuh kita sendiri, itu endogen berupa sel 5A. Sel 5A ini adalah plasma komplement, plasma protein. Jadi komplement sistem yang terdapat memang terdapat di dalam sirkulasi kita, tapi terbentuk pada saat ada proses radang, ya, dibentuk di hepar. Kemudian leukotriene B4. Leukotriene B4 ini adalah derivat dari prostaglandin, derivat dari asam arakidonat. Juga terbentuk secara de novo, berarti dibentuk bila ada, ya, rangsangan atau bila ada proses inflamasi. Kemudian ada fraksi neutrofil, ada limfokin, ada fibronektin, ada kemokin, ada metabolit asam arakidonat. Eksogen yang berfungsi sebagai kemotaktik faktor adalah produk bakteri, seperti toksin bakteri atau formil metionin leusin fenilalanin. Nah, daya kemotaktik ini juga bisa dihambat pada keadaan-keadaan seperti diabetes mellitus. Jadi orang yang kencing manis itu sulit sembuh, dan sukar sembuh kalau ada korengnya, karena daya kemotaktiknya kurang. Selain itu juga gagal ginjal atau pada proses keganasan. Jadi kalau ada squamous karsinoma di kulit, itu meroyak terus, ya. Infeksinya susah diatasi karena, ya, tadi karena ada inhibitor kemotaktik. Setelah kemotaksis, sel darah fagosit tadi sampai ke tempat sasaran, dia akan melakukan pelahapan partikel atau yang kita sebut fagositosis. Jadi definisinya adalah pelahapan partikel seperti debris, bakteri, atau benda asing, ya, yang dilakukan oleh sel fagosit. Jadi yang bertindak sebagai sel fagosit di sini adalah neutrofil dan sel makrofag. Ada 3 proses pada peristiwa fagosit ini, fagositosis. Yang pertama, dia mengenali dulu apa yang harus dimakannya. Nah, kemudian terjadi penelanan. Fagosit tadi membentuk pseudopodi. Nah, untuk mengenali bakteri tersebut, ya, mikroorganisme itu harus diliputi dulu oleh sesuatu seperti protein. Nah, peliputan ini dinamakan opsonisasi. Yang opsonisasi peristiwanya yang bertindak sebagai opsonisasi itu adalah opsonin, yang terutama adalah IgG, C3b, dan kolektin.
kita kenal IgG itu apa itu? Singkatan dari imunoglobulin. Ada 5 imunoglobulin ini, ada IgG, ada IgM, ada IgA, ada IgD, ada 5 itu. Ya. Imunoglobulin inilah yang merupakan pertahanan tubuh kita. Jadi kalau tidak ada imunoglobulin, ya tidak bisa melakukan opsonisasi. Ya. Nah, kemudian dilakukan penelanan terbentuk pseudopodi. Jadi nanti bakteri yang sudah diopsonisasi itu itu akan menempel karena ada reseptornya ya di sel-sel imun atau sel-sel radang itu ada mempunyai berbagai reseptor. Nah, ini sulitnya ya untuk mengerti. Jadi untuk bakteri lain reseptornya, untuk sitokin lain reseptornya. Nanti untuk apalagi itu lain reseptornya. Jadi bakteri itu ada 2 ya reseptornya di situ. Ada G protein reseptor, ada toll-like reseptor. Nanti kita lihat ada gambarnya. Memahami proses radang kalau kita baca sepintas hanya garis besarnya mudah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, bagaimana patogenesisnya, bagaimana perjalanannya, itu waduh rumit sekali ya. Rumit sekali. Dan sekarang penelitian-penelitian lebih ditekankan kepada basic science ya, seperti patologi ini. Karena banyak pengobatan-pengobatan seperti pengobatan cancer ya, itu menggunakan target terapi, imunoterapi ya. Dan kita kalau sudah menggunakan imunoterapi kita harus tahu seperti ini, molekuler seperti ini. Ini baru superficialnya. Lalu lebih dalam lagi kita bicara T limfosit, ada T helper, ada T helper 1, T helper 2, ada T helper 17. Wah, lebih rumit lagi itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah penelanan tadi, dia bukan langsung menelan, pasti ada sesuatunya. Dia harus menempel menggunakan apa, ada yang mengenalinya, ada mata-matanya yang mengasih tahu supaya dia bisa nempel ke situ. Sudah nempel, ditangkap nih pseudopodi mencaplok bakteri itu. Nah, kemudian terjadilah pagusum. Pagusum nanti terjadi vakole pagusum. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, setelah itu baru terjadi degradasi, penghancuran. Nah, mekanisme mikrobisidal atau penghancuran ini ada 2. Ada yang menggunakan oksigen. Jadi yang oksigen dependent ya. Jadi di sini ada aktivasi dari monofosfat SHAN, aktivasi dari NADPH oksidase di membran fagosum, di mana dia dapat merubah O2 menjadi superoksid dan H2O. Nah, di sini setiap terjadi fagositosis akan terbentuk superoksid, ya, superoksid yang merupakan radikal bebas dari oksigen. Nah, kemudian ada enzim mieloperoksidase yang merubah H2O2 dan ion klorid menjadi HuCl. HuCl inilah yang bertindak sebagai antimikroba. Dan HuCl ini juga kita, reaksi seperti ini juga kita jumpai di kolam renang. Kolam renang kan harus ada HuCl.
Yang kedua, mekanisme yang tidak tergantung pada oksigen. Jadi oksigen independen, karena di dalam pagosit itu ada enzim-enzim yang terdiri dari protein, namanya lisozim, laktoferin, protein dasar utama dari eosinofil, dan protein kationik. Dan untuk mengerti ini kita harus tahu bahwa di dalam sel itu ada ada macam-macam ya, granul-granul yang namanya khusus yang yang berisi enzim-enzim. Jadi materi yang terdapat di dalam sitoplasma itu. Nanti dibaca lagi bagaimana sitologi ya, bukan histologi. Kamu harus baca sitologi. Selain inti, nukleoli, nukleus, nukleoli, ada lagi mitokondria, ada lagi apa? Banyak sekali ya. Nah, ini gambaran supaya lebih mengerti, saya sertakan gambaran ini. Ya, gambaran fagositosis. Gambaran recognition and attachment microba bind to phagocyte receptor. Nah, ini phagocyte receptor. Ini mikroba yang sudah diopsonisasi. Dia ini apa ini? Ditangkap oleh antibody IgG atau IgM tadi, IgG ya. Kemudian di sini ada fraksi Fc portionnya yang bisa ditangkap oleh fagosit ini. Nah, ini kemudian ini fagosom ya, yang bisa baca sendiri lah. Fagosom bersatu dengan lisosom. Nah, lisosom ini kemudian menjadi fagolisosom, baru terjadi proses degradasi. Kita lanjut, mediator radang. Nah, ini sangat penting. Tanpa mediator radang, reaksi radang tidak bisa berjalan. Jadi ada mediasi. Nah, ini banyak sekali ya kalau dilihat di sini. Ada vasoaktif amin yang terdiri dari histamin, serotonin yang menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas. Kemudian ada plasma protein yaitu complement system, kinin system, ya, clotting system. Kemudian ada metabolit asam arakidonan, ada platelet, activating factor, ada sitokin dan kemokin, seperti contohnya tumor nekrotik faktor, interleukin, kemokin yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit dan sel makrofag. Kemudian nitrit oksid dihasilkan oleh sel endotel. Lysosomal constituent of leukosit, ini terdapat dalam lisosom. Kemudian ada oksigen radikal bebas, ini ROS singkatannya. Ada neuropeptida, dan ada mediator lainnya. Nah, ini bicara mengenai chemical mediator dari inflamasi. Kalau kita lihat ya, ini ada sel. Yang di atas itu gambaran sel. Ini sel, ini hepar. Yang sel itu ya, dia seperti plasma sel. Contohnya plasma sel itu menghasilkan histamin, serotonin. Nah, ini plasma sel, maaf, bukan plasma sel, mast sel, maaf ya, mast sel. Kalau plasma sel itu menghasilkan IgG kan. Plasma sel itu berasal dari B limfosit. Kemudian ada basofil, ada platelet. Kemudian ini yang disintesis secara de novo, ya, itu artinya pada saat radang, yaitu prostaglandin. Ini turunannya leukotrin. Nah, dibentuk oleh semua sel leukosit, ya, termasuk juga mast cell. Kalau sel leukositnya itu mati, maka akan terbentuk prostaglandin. Karena dari membran sel itu dibentuk. Kemudian ada platelet activating factor, ada reaktif oksigen species, nitrit oksid.
kita lanjut. Nah, yang plasma protein. Plasma protein ini dibentuk di hepar. Dibentuk di hepar. Ada complement activation dan ada faktor Hageman. Ya. Faktor Hageman ini kinin sistem dan koagulasi sistem. Yang complement activation ini dinomori dari C1 sampai C9. Nah, susah. Ini bisa baca sendiri ya, saya kira. Macam-macam. Ini walaupun gambaran begini, ini banyak artinya. Ya, ini mediator radang apa? Ya, yang menyebabkan nyeri, yang menyebabkan sakit pada proses inflamasi, yang menyebabkan tissue damage, yaitu neutrofil dan makrofag, lisosomal enzim, oksigen metabolit, nah itu menyebabkan tissue damage. Jadi proses radang itu kalau menguntungkan, tapi kalau dia berjalan terus menyebabkan tissue damage juga ya, karena di dalam neutrofil dan makrofag itu ada lisosom yang keluar yang ya tidak selain dia juga menghancurkan bakteri, dia juga bisa membuat kerusakan pada sel-sel tubuh. Apalagi ada metabolit oksigen spesies, radikal bebas. Itu yang paling ditakutkan nih. Kalau tidak radikal bebasnya juga berjalan banyak, maka akan terjadi tissue damage. Karena itu ada obat-obat anti radikal bebas ya, apa namanya? Antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, beta karotin, vitamin E, sehingga pada penyakit-penyakit yang berat itu selain kita memberikan obat juga harus ada vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan. Nah ini kalau bicara mediator turunan plasma protein, saya sendiri rasanya bosan sudah membicarakan ini karena ya terlalu ya nggak bisa dibayangkan ya. Kita nggak ada penelitiannya, kita nggak tahu gambarnya bagaimana. Ya, kita tahu dari ininya saja. Jadi plasma protein ini fungsi utamanya mengopsonisasi mikroba sehingga dapat difagosit dan dihancurkan. Juga berperan dalam proses radang melalui peningkatan permeabilitas vaskuler dan daya kemotaksis. Daya kemotaksis ya. Yang bersifat seperti daya kemotaksis itu apa? Nah, untuk aktivasi komplement ada 3 jalur. Jalur klasik, melalui jalur alternatif, dan melalui jalur lektin. Nah ini gambarnya. Ada di buku Basic Pathology atau Robin Basic Pathology atau Robin Pathology of Disease ya. Ini ada gambarnya kalau nggak mengerti. Nah di sini yang paling mudah kita mengerti itu adalah jalur klasik. Jalur klasik. Nih, jalur klasik jadi bakteri yang sudah diopsonisasi oleh IgG ini ya. Kan nanti dia akan dia akan ditangkap oleh C3b. C3b ini nanti akan membawa dia kalau dia di apa C3b ini nanti akan terlepas sebagian menjadi C3a dan C3a inilah yang akan membawa dia ke sel-sel fagosit ya, sel fagosit jadi. Aduh. Nah ini ada lagi jalur
jalur yang di bawah sekali, lectin pathway. Lectin pathway ini karena pada bakteri itu akan berikatan dengan manuse binding lectin. Jadi ada bakteri yang mempunyai manuse, ada bakteri-bakterinya, dia akan berikatan dengan lectin. Nah, sehingga nanti akan terjadi MAC, ya, lisis dengan MAC. Kita lihat di sini. Inilah leukosit activation. Ini sel leukosit yang mempunyai leukosit atau fagosit. Ya. Dia mempunyai reseptor G protein. G protein ini ya untuk, aduh mata saya nggak jelas, untuk menangkap ya lipid mediator pada bakteri-bakteri yang mempunyai lipid mediator. Kemudian ini ada lagi TLR, toll-like receptor, ya, untuk makroba yang, nah ini sudah saya lingkarin LPS, dan yang bentuk E ini adalah sitokin reseptor. Jadi dia hanya untuk sitokin. Nah, yang ini adalah untuk fagosit reseptor. Fagosit reseptor yang di jalur klasik. Jadi ini membran sel dari fagosit 4 reseptor. Nah, ini adalah gambaran daripada bagaimana terbentuknya prostaglandin dan leukotrin. Jadi leukotrin dan prostaglandin itu terbentuk secara de novo. Kalau pada saat radang, di mana bila ada membran sel yang rusak, ya, jadi membran sel itu pecah. Sel membran itu terdiri dari fosfolipid yang oleh fosfolipase diubah jadi asam arachidonat, kemudian melalui jalur siklooksiggenase dan jalur lipoksigenase. Jalur siklooksiggenase ini mungkin di Farmako sudah belajar ya, akan terbentuk prostaglandin, PGI2 dan dan PGE2 yang menyebabkan rasa sakit. Nah, seperti itu. PGE2 dan PGD2. Prostasiklin itu menyebabkan vasodilatasi, sedangkan romboksan menyebabkan vasokonstriksi dan mengundang platelet sehingga terjadi agregasi. Karena itu orang yang sakit jantung, yang katanya darahnya itu kental, yang darah tinggi harus makan aspilet terus-menerus supaya tidak terjadi vasokonstriksi dan agregasi. Ya. Nah, ini nanti bisa belajar sendiri. Mana yang menyebabkan rasa sakit dari asam arachidonat ini, mana yang menyebabkan vasodilatasi, ya, prostaglandin, sehingga ada di sini bisa dihambat oleh steroid. Jadi kerja fosfolipase bisa dihambat oleh steroid. Dan di sini kerja siklooksiggenase bisa dihambat oleh COX-1 atau COX-2. Ini banyak obat-obatan di sini ya, yang menghambat kerja dari siklooksiggenase untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit pada proses radang. Kalau rasa sakit bukan karena proses radang, tidak bisa ya. Nah, jenis sel radang ada neutrofil, monosit. Sudah saya diberi waktu
90 menit ya. Sekarang sudah 1 jam, belum ada 1 jam, belum ada ya, 30 menit lagi. Kalau yang ngantuk, ya silakan minum kopi. Tapi minum kopi itu sebenarnya tadi ya, jam 12 tadi habis makan nasi, kamu minum kopi sedikit, supaya tidak ngantuk. Jenis sel radang, itu pada radang akut ini ya, ada neutrofil, ada monosit. Monosit atau makrofag itu selalu menyertai sel radang ya. Eosinofil, basofil, platelet, trombosit, sel mas, sel endotel. Neutrofil, ini bisa baca sendiri ya. Neutrofil itu aktivitasnya dia berperan pada fagositosis. Aktivitasnya dia mengeluarkan enzim proteolitik, ya, protease oksidase. Sehingga kalau banyak neutrofil juga menyebabkan tisu damage. Dan eosinofil bisa pada radang akut dan radang kronis. Kalau makrofag ya pada radang akut tapi bisa berlanjut jadi radang kronis. Ya, pada radang akut dia berfungsi sebagai scavenger. Ini salah tulis ya, scavenger bukan scavenger. Scavenger itu adalah pemakan sampah. Jadi makan yang yang mati tadi dimakan sama dia. Sedangkan plasma sel itu adalah selalu kita jumpai pada radang kronis. Radang plasma sel itu adalah lanjutan dari B sel limfosit yang fungsinya adalah produksi antibodi. Tapi dia penting juga ya antibodi untuk opsonisasi. Nah, ini mungkin saya nggak usah cerita ya, kamu bisa baca sendiri. Ini ciri khas pada radang akut. Ya, adalah neutrofil yang banyak. Neutrofil itu disebut juga polimorfonuklir karena intinya ada 3. Dan sitoplasmanya ada granul-granul kecil. Dia lifespan in blood 7 jam. Jadi setelah 7 jam dia keluar. Ya. Dan dia merupakan imun defense. Jadi bala tentara yang paling duluan mencapai tempat jejas. Monosit ya, atau makrofag. Monosit di dalam sirkulasi, makrofag di dalam jaringan. Nggak pernah di dalam, kalau kita periksa darah, hasil darah itu tidak ada tulisan makrofag. Hanya ada limfosit, monosit, ya, sel-sel PM polimorfonuklir ada ya, PM makrofag itu di dalam jaringan. Jadi kalau orang PA melihatnya banyak makrofag teraktivasi, wah ini radang kronis. Nukleus dari monosit itu bentuknya ginjal, 1 lobus, ya, dan dia besar, lebih besar dari limfosit. Nah itu gambarannya. Dia migrasi ke jaringan menjadi makrofag jaringan atau histiosit. Ya. Makrofag yang sudah diaktifasi namanya histiosit dan dia berfungsi pada fagositosis. Ada lagi makrofag yang fungsinya sebagai APC. Apa itu APC? Antigen presenting cell. Jadi dia mengantarkan antigen itu ke limfosit, antigen presenting cell seperti dendrit cell, dan memproduksi bakterisidal dan mediator proinflamasi. Ini besok lusa kita akan bicara ada 2 jenis makrofag. Umurnya lifespan in blood lebih lama 3 hari, kalau neutrofil 7 jam. Fungsi makrofag immune surveillance,
dan prekursor dari tisu makrofag. Tisu makrofag itu histiosit. Nah ini kalau kita lihat gambarannya ya, seperti ini secara sitologi yang di bawah ini ya. Saya nggak bisa membuat ini apa, menunjukkan panahnya. Itu adalah makrofag yang teraktivasi kalau kita lihat di bawah mikroskop. Jadi makrofag itu dikelilingi oleh sel-sel limfosit. Ya teraktivasi. Eosinofil adalah polimorfonuklear juga, tapi dia dua lobus intinya. Dan sitoplasmanya mengandung granul-granul yang bersifat iosin. Jadi warnanya merah. Ya. Fungsinya juga sama ya, terutama pada parasit ya, untuk menghancurkan parasit karena mempunyai basic apa tadi protein. Basofil ini juga, ini saking banyaknya granulnya, intinya nggak kelihatan nih. Granul-granulnya bersifat basofilik dan sebagai sumber dari mediator vasoaktif. Mediator vasoaktif tadi adalah apa? Histamin dan serotonin. Histamin kan? Benar nggak? Histamin dan serotonin. Vasoaktif amin. Sangat jarang pada jaringan. Lalu di jaringan mast cell identik dengan basofil. Basofil di dalam sirkulasi. Dia memiliki reseptor IgA. Reseptor IgA pada permukaannya. Nah, pengikatan antigen spesifik yang sudah diopsonisasi itu ke IgA akan melepaskan granul-granul yang mengandung mediator radang seperti histamin dan heparin. Jadi di dalam sitoplasmanya itu sudah ada histamin dan heparin. Ya, tapi kalau dia kontak dengan reseptor dia kontak dengan antigen spesifik, maka akan keluarlah terjadi granulasi, bukan granulasi jaringan nih, tapi granulnya itu dikeluarkan. Granul yang tadi yang berisi histamin dan heparin. Kita tahu histamin itu merupakan apa? Bersifat vasodilator. Nah, sekarang kita lanjutkan platelet. Platelet itu ukurannya kecil. Unnucleated membrane bounded cytoplasmic fragment. Jadi asalnya dari megakariosit sumsum tulang. Dia mengandung granul serotonin, histamin, protein koagulasi, platelet derived growth factor, disingkat PDGF, platelet derived growth factor. Dan perlekatan agregasi dan degranulasi terjadi saat pembuluh darah yang rusak terekspos dengan ECM. Ya. Aktivasinya meningkatkan permeabilitas vaskuler. Platelet meningkatkan permeabilitas vaskuler. Nah, sel mas ini morfologi dan fungsinya mirip dengan basofil, cuman lokasinya di mukosa, di jaringan, di sepanjang mukosa permukaan seperti paru-paru, ya, saluran cerna pada kulit, di permukaan mikrovaskuler, ya. Sedangkan lokasi basofil itu berada. Kalau basofil berada dalam sirkulasi,
mast sel berada di jaringan. Dan produk yang dihasilkannya ya, sama basofil dengan mast sel. Sel endotel. Nah ini sel endotel ini banyak menghasilkan nyimpen suatu mediator radang. Dia bisa menghasilkan nitric oxide, endotelin. Endotelin itu menginduksi vasokonstriksi. Kemudian asam arakidonat, antikoagulan, asam agen protombik, dan faktor fibrinolitik. Ini kalau kita melihat di bawah mikroskop beginilah. Ya, yang pertama itu neutropil, yang kedua basoeosinofil, yang ketiga basofil, yang keempat ini monosit, yang kelima limfosit, yang keenam limfosit yang dihancurkan oleh virus target. Nah ini. Nah, kita lanjut dengan fungsi saluran limfe dan kelenjar limfe pada proses radang. Fungsi normalnya mengalirkan cairan dari jaringan interstisial. Ya, pada keadaan tidak radang dia mengalirkan cairan dari jaringan interstisial. Kalau pembuluh limfenya itu buntu, maka cairan di jaringan interstisial itu tidak bisa kembali ke dalam pembuluh darah sehingga terjadi pembengkakan. Misalnya buntu sementara oleh tekanan kepala bayi atau tekanan ada faktor trombosis, ada tumor, ada macam-macam. Tapi kalau buntunya itu sudah fibrosis semua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa enggak mikir? Kalau saluran limfe itu buntu semua, fibrosis ya, tahulah. Buntu itu karena fibrosis. Jadi enggak ada aliran sama sekali. Apa yang terjadi? Bisa? Ada yang kenal? Contohnya, kalau dia operasi mastektomi totalis, musculus pectoralis major juga ikut sebagian terangkat. Kelenjar limfenya terangkat semua. Kelenjar limfe aksila. Maka akan terjadi edem pada tangannya. Yang kedua, apa yang menyebabkan penyakit apa? Ada yang masih ingat tak? Di SMA pasti belajar itu. Penyakit yang menyebabkan saluran limfe fibrosis. Kaki gajah, ya, namanya elephantiasis yang disebabkan oleh filariasis yang hidup di dalam saluran limfe. Pernah lihat? Kalau mau lihatlah ada Romo yang di kilometer 7 itu, Romo orang asing, saking senangnya mengunjungi umatnya di dusun-dusun. Dia terinfeksi filariasis. Nah, ini kita bicara fungsi dari saluran limfe, drainage bakteri dan chemical. Kemudian dia juga fagositosis sel mati. Ya, kelenjar limfenya itu. Nah, pada radang lokal, ya, pada reaksi radang lokal di mana terjadi jejas pada setempat itu, terjadilah reaksi radang. Dan kemudian reaksi radang ini, ya, kalau tidak berhasil dieliminasi, maka terjadi lymphadenitis. Ya, lymphadenitis di mana lymphadenitis berarti saluran limfenya dan kelenjar limfe regionalnya itu akan terjadi
akan mengalami infeksi, ya, karena fungsi sel kelenjar limpa itu kan fagositosis, sel mati dan decrease, kumannya itu masuk ke dalam saluran kelenjar limpa, dibawa ke kemana? Ke pembuluh darah, ya, masuk ke sirkulasi, terjadi bakteri ini. Nah, jadi ada lymphadenitis regional dan yang gambarannya berupa reaktif folikuler hiperplasia. Mengerti di sini? Jadi kalau ada infeksi pada kaki, umpamanya pada empu kaki yang lama sampai menimbulkan yang cukup lama, maka kelenjar limpa regional pada inguinal itu akan membesar. Nah, di situ terjadi reaktif folikuler hiperplasia. Ya. Karena sesuai dengan peran dari kelenjar limpa itu, dia drainase bakteri dan chemical, dia juga melakukan fagositosis sel-sel mati. Nah, kelenjar limpa banyak terdapat makrofag yang melapisi sinus pada kelenjar limpa dan namanya histiosit, ya. Bisa terjadi sinus histiositosis atau terjadi reaktif folikuler hiperplasia. Nah, gambaran morfologi dari radang akut berupa eksudat, ya. Eksudat itu ada tipenya. Kalau dia jernih, ya, putih jernih, namanya radang serus. Kalau ada darahnya kemerahan, radang serosanguinus. Kalau terbentuk fibrin, namanya radang fibrinosa. Kalau ada nanah, namanya radang purulenta. Kalau ada purulenta atau radang supuratif, ya. Lalu jaringan nekrosis yang banyak dan sel-sel radangnya banyak, radang supuratif. Dan bisa juga radang kataralis, bukan katarakis, kataralis. Dan kalau proses radangnya, ini ulkus ini sebenarnya ulkus kronis, ya. Ulkus itu adalah diskontinuitas jaringan karena terlepasnya jaringan nekrosis. Nah, ya. Itu nih ulkus. Radang serus contohnya, radang fibrinosa ini pada keadaan alergi. Radang purulen itu pada korbunkel. Korbunkel itu bisul, ya. Radang supuratif, misalnya pada radang supuratif, radang kataralis, radang katar, contohnya pada ulceratif, colitis ulcerativa. Radang serus seperti rinitis, ya, itu radang serus. Jadi keluar cairan serus, common cold. Keluar cairan serus dari rongga-rongga sinus. Ada pertanyaan sampai di sini? Dan saya lupa, ya, ada istilah-istilah radang yang khusus pada radang akut ini atau pada proses radang. Contohnya, ya, apendisitis akut, kemudian dermatitis, ya, kemudian apalagi mastitis, kemudian ada lagi proktitis. Proktitis itu radang pada apa? Pada anus, ya. Kemudian ada balanopostitis, radang pada glans penis, macam-macam. Dan saya hanya bisa menampilkan gambaran inilah akut inflamasi, ya, akut inflamasi yang kita ambil dari jaringan nekrosis, ya. Nah, ini kita lihat di sini.
pembuluh darah yang kapiler yang melebar berisi sel-sel radang. Ini ngeblok, tidak bagus preparatnya. Ini sebenarnya adalah semuanya adalah polimorfonuklir atau neutrofil. Dan di sana sini kita lihat ada makrofag ya, seperti ya ini makrofagnya lebih besar. Dan ini tadi pembuluh darah ya yang melebar berisi RBC. Dan ini ada kalau sitoplasma banyak itu makrofag ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, mau dilanjutkan radang kronis atau tunggu besok lusa? Sudah 100 menit ini ya. Nah, radang kronis itu lebih banyak lagi. Dan lebih menarik lagi radang kronis itu. Nah, ini apendisitis akut. Ya, kita lihat ini pembuluh darah yang melebar, vasodilatasi. Ini juga pembuluh darah yang melebar, dan ini adalah kripta. Ini adalah lapisan mukosanya, dan ini adalah apa ini? Ini sel-sel radang yang terdapat dalam lumen appendix. Nah, ini apendisitis akut. Kalau tidak cepat diangkat bisa perforasi, dan kalau sudah perforasi terjadi peritonitis. Ada pertanyaan? Nah, hasil dari radang akut ya, bisa ini radang inflamasi, bisa sembuh sempurna, resolusi baik. Kemudian bisa juga ya kalau terbentuk post inflammation, jadi banyak jaringan yang rusak, maka penyembuhannya itu terjadi penyembuhan dengan jaringan ikat. Ya, setelah penyembuhan maka terjadi fibrosis. Ya, jadi nanti bisa dibedakan apa itu regenerasi, apa itu healing, proses penyembuhan. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat juga di sini radang akutnya itu tidak berhenti, berjalan terus sampai berbulan-bulan, itu menjadi radang kronis, chronic inflammation. Jadi ada angiogenesis, ya. Ada mononuclear cell infiltration, ada fibrosis. Nah, kebanyakan viral infection, dan itu kan berulang-ulang ya, viral infection terbentuk reaksi radang kronis. Atau ada autoimun disease. Contoh autoimun disease itu apa? Banyak autoimun disease. Di tiroid aja ada Hashimoto thyroiditis, di lupus erythematosus, rheumatoid arthritis ya, itu semua ada. Kita tutup di sini dulu ya. Ini radang kronis itu lebih menarik lagi, kita bicara sel-sel radang kronis nantinya, dan banyak gambaran-gambaran ya. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Ada yang masih mengantuk? Terima kasih sudah bisa mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Selamat sore. Selamat sore, makasih dok. Selamat sore dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Sama. Kita lanjut besok lusa jam berapa? IT-nya pagi dokter pukul 7.30. 7.30 ya.
Ya, Iya, mudah-mudahan. dokter. Ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngantuk enggak? Tidak, Enggak, dokter. Dok. Ya, syukurlah enggak ngantuk. Membosankan enggak kuliah ini? Tidak, Dok. Enggak, Dok. Tidak, dokter. Membosankan. Ya, dokter yang menjelaskan jadi tidak membosankan, Dok. Nah, saya yang ngantuk sekarang. Dan nggak bisa buka mata lagi. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter, izin live ya dok. Dok. Terima kasih banyak, dokter. Nah, kalau udah jelas, kamu buka buku ya. Ini nah bukunya ya. Nah, contoh bukunya. Nah, buka buku ini kalau udah jelas. Tapi buka buku ini jangan salah, dari mulai edisi ke-6. Kalau mau tiba-tiba edisi ke-10 tidak ngerti. Baik dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Terima kasih. Tutup. Ya, live meeting.